bertemu lagi dengan saya Emilia Fadia dalam serial edukasi entrepreneurship dan bisnis di YouTube Akademiku Indonesia. Pengajar saat ini adalah seseorang yang spesial, yaitu Pak Dosen Kosmas Kristanmas. Nah, judulnya juga spesial, yaitu bagaimana membangun bisnis keluarga bertahan sampai 7 turunan. Nah, yang belum kenal Pak Dosen Kosmas Kristanmas itu siapa? Ini adalah biografi singkat dari beliau. Ya, beliau adalah seorang dosen dan ayah dari 2 orang anak. Memiliki passion dalam pembelajaran yang terus-menerus, menulis, mengajar, serta pelayanan masyarakat. Bapak Kosmas Kristanmas kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat 61 tahun silam. Mengenyam kuliah Computer Science di ITB Bandung, lalu manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Melanjutkan lagi di Master Business Administration di IPMI International Business School, Jakarta. Berbagai jabatan manajerial dari berbagai perusahaan besar telah diembannya. Saat ini menjadi dosen tamu di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dalam mata kuliah Family Business. Saat ini juga menjadi ketua Yayasan Fitrah Bisnis Keluarga Nusantara. Nah, kita langsung ya tanyakan nih. Ini udah hadir Pak Kosmas. Makasih Pak kedatangannya. Dan thank you sekali akan berbagi hal yang sangat menarik ya hari ini. Ya, Pak Kosmas gimana nih? Kenapa Bapak memilih maksudnya edukasi di family business ini, Pak? Baik, terima kasih Emil. Saya senang sekali diajak untuk bertemu dan berbincang-bincang tentang family business ini, sesuatu hal yang menarik. Iya. Di Indonesia mungkin baru belakangan ini, tetapi sesungguhnya di dunia internasional hal ini sudah lama menjadi perhatian. Iya. Mengapa? Iya. Ya, pantas kita sadari bahwa di negara-negara Amerika dan Eropa itu boleh dikatakan rata-rata di atas 90% bisnis di negara itu adalah milik keluarga. Gitu ya? Nah, artinya apa? Artinya bahwa perekonomian negara-negara itu banyak dikendalikan oleh bisnis milik keluarga. Ya, tidak hanya sekedar angka begitu saja, tetapi juga berarti mereka menampung begitu banyak tenaga kerja, ya kan? Nah, kalau bisnis mereka berkembang, ekonomi berkembang, berarti mereka juga menyumbang pajak ke negara. Iya. Kan begitu? Iya. Ya. Nah, bisnis-bisnis demikian juga mempunyai dana yang cukup besar untuk riset dan development, betul kan? Iya. Itu berarti banyak produk atau jasa yang baru yang bermutu akan keluar dari bisnis-bisnis mereka. Hanya sampai di situ? Ada lagi. Oh, apa tuh Pak? Jangan lupa mereka juga punya dana CSR, Corporate Social Responsibility. Oleh karena itu, bisnis keluarga memegang peran yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara. Kira-kira begitu. Kayak gitu ya. Wah, ternyata dampaknya besar juga ya. Dan mungkin kalau misalnya di Indonesia ini kira-kira perusahaan-perusahaan yang bisnis keluarga ini gimana Pak? Karena kan Indonesia kan sebenarnya adalah negara yang punya kekeluargaan tinggi nih, kekerabatannya. Apa juga banyak di Indonesia? Sekali lagi, di seluruh dunia itu bisnis pada mulanya kan dari kecil ya. Dan itu kan bisa karena perorangan, karena beberapa orang bersaudara, berteman, memulai ya. Jadi pada dasarnya bisnis itu adalah bisnis keluarga. Nah, kalau kategori yang dinamakan bisnis keluarga itu siapa saja? Apakah mungkin misalkan suami istri yang mulai, atau misalnya adik kakak, atau orang tua anak, atau misalnya sama teman-teman juga sebutnya gimana tuh? Kayak keluarga juga, atau misalnya kategorinya yang dinamakan bisnis keluarga itu dengan siapa?
Bisnis itu bisa dimulai oleh seseorang, bisa juga oleh lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang itu berarti bisa saja dia pasangan suami istri, bisa saja dia adalah dua bersaudara, bisa juga dia dengan teman, bisa dengan satu atau lebih. Jadi sekali lagi, bisnis itu pada awalnya dirintis dari kecil oleh satu atau beberapa orang, itu bisa saja menjadi cikal bakal bisnis keluarga. Mengapa saya katakan menjadi cikal bakal? Karena kalau dia sudah berkembang dan besar, bisa saja dia dibeli oleh daerah menjadi BUMD, dia dibeli negara menjadi BUMN, kan gitu? Iya. Nah Pak, ya kelebihannya itu kan kadang-kadang ya malah ada orang yang takut juga tuh kalau bisnis sama keluarga, katanya gini, waduh kalau sama keluarga nanti banyak ribut lah ya, terus relasi sama keluarga malah jadi jelek karena kan bisnis lah mendingan bisnis sama orang lain sih. Itu benar nggak sih? Itu apa malah atau mungkin ada kelebihan lain sama kekurangan yang lain, gimana tuh? Saya kira sesuatu yang dikhawatirkan Emil itu wajar, manusiawi. Ya, di mana ada dua orang bertemu, tentu aspirasinya bisa berbeda. Ya, manakala sudah menyangkut kepentingan pribadi masing-masing, dua orang bersaudara pun bisa berselisih. Ya, jadi konflik itu sesuatu yang manusiawi dan itu alamiah dan akan terjadi. Tetapi bagi orang yang sudah menyadari, itu bisa menjadikan konflik sebagai sesuatu yang positif, dalam arti kita bisa saling mengerti ya kekuatan kelemahan aspirasi masing-masing, sehingga justru itu bisa saling melengkapi, bisa menguatkan malah, ya kan? Tapi nih, kan kata Bapak tadi bilang konflik malah bisa mendekati, tapi kadang-kadang ada kendala, misalkan ya di posisi tersebut diberikan kepada anaknya ya, tapi anaknya sendiri kan nggak punya passion seperti yang ayahnya atau ibunya lakukan gitu ya, punya passion yang lain gitu, atau mungkin juga sudah dicoba ternyata dia tidak bahagia gitu kan, karena punya satu dia lebih senang punya sendiri gitu ya, karena kalau ikut namanya punya keluarga bisa punya orang tua gitu harus mengikuti yang sudah diberikan gitu kan, tapi kalau bikin sendiri kan mungkin jadi entrepreneur sendiri kayak gitu. Tuh kira-kira lebih bagus gimana? Ya, jadi memang banyak kasus, banyak cerita, sudah ada bukti bahwa ketika orang tua sudah merasa lelah atau kalau terpaksa harus meninggalkan bisnis, maka salah satu persoalan besarnya adalah kepada siapa dia akan mewariskan perusahaan itu. Yeah. Ya. Tetapi kalau kita mau melihat dalam arti yang lebih luas, pewarisan tidak harus berarti bisnis itu. Ya kan? Daripada seperti yang dikatakan oleh Emilia tadi, diwariskan kepada anak yang ternyata tidak mempunyai passion, tidak mempunyai minat, tidak mempunyai waktu, tidak punya perhatian, tidak punya pengalaman, bahkan tidak ada di sini dia. Di luar negeri kebanyakan. Ya, bisa saja karena dia disekolahkan di tempat lain, lalu dia memilih berkeluarga di tempat lain, dia tidak memilih untuk kembali. Banyak yang kayak banyak gitu. kali. Oleh karena itu, bisnis keluarga yang sudah berkembang pun tidak harus dipaksakan, harus diwariskan. Ya, tetapi tidak berarti orang tua tidak mewariskan. Karena yang namanya pewarisan, selain bisnis keluarga, bisa juga nilai hartanya, bisa juga nama baiknya, bisa juga brandnya, ya kan? Bisa juga pengaruhnya, ya kan? Dan hal-hal yang lain. Dan jangan lupa, orang tua yang berhasil itu justru mewariskan nilai-nilai, karakter, ya kan? Dan itu jauh lebih berharga daripada bisnis orang tua itu sendiri. Begitu kira-kira. Nah ya Pak, kalau family business nih kadang-kadang juga ya ada yang bilang tuh
susahnya tuh nggak akan panjang. Katanya generasi pertama itu membangun, generasi kedua itu melanjutkan, generasi ketiga menghabiskan. Ya, boro-boro mau 7 turunan, ya kan? Karena di generasi ketiga aja udah habis ya. Itu gimana, Pak? Ya, sekali lagi Emil, yang saya katakan segala sesuatu itu bisa terjadi. Ya, bisa bertahan 3 generasi pun itu sudah luar biasa loh. Udah luar biasa, itu udah mungkin 100 tahun kali ya. Menurut penelitian Iya. dari sebuah lembaga yang bisa dipercaya, IFC, International Finance Corporation, dari World Bank, itu katanya cuma sekitar 5% yang bisa bertahan sampai 3 generasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ya kan? Iya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa anak-anak, terutama dari pendiri, mungkin tidak tertarik, mungkin tidak ditumpas, ya, mungkin dan mungkin yang lain. Oleh karena itu, pewarisan itu harus disiapkan sejak dini. Artinya membangun minat anak itu sejak dari kecil. Ya, tidak heran kalau orang tua yang berbisnis itu sudah melibatkan anak. Ketika anak itu masih kecil, diajak aja jalan-jalan, main-main sambil melihat, ini loh bisnis papamu, ini loh pekerjaan kita sehari-hari, ini pelanggan kita, ini karyawan yang bekerja dengan kita, ya, ini rutinitas kita, suka duka kita, dan sebagainya. Jadi anak itu sudah diajak untuk masuk ke ekosistem sejak dini. Oh, itu kira-kira usia berapa? Ya, ketika anak itu sudah mulai dewasa, ya tak perlu menunggu dia dewasa. Ketika dia sudah ya SD begitu, awalnya main-main saja. Main aja ya. Yang penting dia kayak dikenalin dulu lah. Betul, jalan-jalan, nikmati begitu. Karena zaman sekarang anak-anak malah lebih senang di rumah main game daripada membantu orang tua, bahkan lihat ke pabrik. Itu pun tidak masalah. Gitu. Tidak masalah, artinya ciptakanlah ekosistem bermain di tempat orang tua. Silakan bawa gamenya, kita main di kantor yuk. Nah, ya kan. Ya, minimal dia ngerasa nyaman dulu lah ya. Betul. Terbiasa. Betul. Gitu. Nggak kaget ya. Betul. Dari situ dia akan tumbuh rasa memiliki. Oh, bagus sekali ya. Ternyata mendidiknya itu dari kecil. Ya, perusahaan bisnis keluarga ini bukan dibangun dalam waktu cepat ya. Sudah disiapkan suksesinya dari usia dini. Gitu. Ya, makasih nih Pak Kosmas untuk bincang-bincangnya. Dan pastinya kita akan melanjutkan lagi di perbincangan berikutnya yang sih sama menariknya ya dengan kali ini. Ya, mungkin makasih ya Pak untuk Terima kedatangannya. kasih. Diminum dulu Pak. Terima kasih. Ya, diminum dulu Pak. Cheers dulu Pak, cheers. Ya. Oke, semuanya yang lagi nonton video ini, semoga perbincangan kita, saya dengan Pak Kosmas ini bisa berguna untuk Anda semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share di YouTube Akademiku Indonesia supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video edukasi yang berguna untuk Anda semua. Jangan lupa terakhir dinyalakan juga ya loncengnya supaya kalau ada video-video baru akan diberikan notifikasi. Oke, segitu dulu ya. Bye.